Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan belajar lagi pelajaran Sekolah Sabat untuk rangkumannya. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sabat ini. Berkatilah dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu atau pekan yang sudah lewat berjudul Sabat dan Akhir. Sekali lagi, Sabat dan Akhir. Ayat temanya berbunyi demikian. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Efesus 3 ayatnya yang ke-9. Nah, di sini dalam pelajaran ini kita akan melihat apa sebenarnya hubungan antara hari Sabat dengan penciptaan, hari Sabat dengan penghakiman, ataupun kita akan pelajari juga hari Sabat itu sampai kepada kekekalan atau tidak. Dan adakah penipuan-penipuan yang dibuat oleh setan pada saat ini untuk menipu umat-umat Tuhan, khususnya tentang kebenaran daripada hari Sabat itu sendiri? Kita akan pelajari bersama pada saat ini. Kita akan melihat kenapa kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita, dan setelah kita diciptakan, untuk ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat pada hari Minggu di situ dijelaskan tentang penghakiman, penciptaan, dan juga akuntabilitas. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dan bertanggung jawab kita kepada Tuhan atas tindakan kita. Allah yang membuat kita meminta pertanggungjawaban juga dari kita sebagai ciptaannya. Dalam pekabaran dari 3 malaikat yang terbang di tengah-tengah langit dalam Wahyu pasalnya yang ke-14 mengumumkan bahwa waktu penghakiman Tuhan telah tiba. Wahyu 14 ayat 7. Bahwa ternyata ada penghakiman. Penghakiman dari siapa? Penghakiman dari Tuhan. Dan itu sudah tiba. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral, maka kita bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang kita buat. Dalam jam krisis sejarah bumi ini, waktu katanya penghakiman, Allah memanggil kita untuk membuat suatu keputusan dalam terang kekekalan. Seruan tulus malaikat pertama untuk sembahlah siapa? Sembahlah Dia, Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. Allah adalah pencipta kita. Itu mengakui bahwa dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa kita ini, saya dan saudara, diciptakan ternyata oleh Tuhan. Sementara itu, ketaatan kita pada hari Sabat, hari ke-7, menunjukkan keyakinan kita bahwa Yesus layak disembah sebagai pencipta kita. Ini mengungkapkan penerimaan kita terhadap hukum, 10 perintahnya sebagai prinsip-prinsip yang diilhami oleh Allah agar kita menjalani hidup sepenuhnya. Karena hukum adalah dasar daripada pemerintahan Allah. Allah adalah pencipta, Dia juga akan datang sebagai hakim. Penghakiman sudah dimulaikan pada saat ini, dan tanggung jawab kita adalah untuk taat kepadanya. Dalam pelajaran hari Senin, di situ dijelaskan bahwa hari Sabat dan juga penciptaan. Ada banyak saudara-saudara pemahaman-pemahaman yang muncul saat ini yang dibuat oleh iblis untuk memutarbalikkan gagasan penciptaan. Karena iblis membenci Tuhan dan iblis tidak ingin Tuhan menerima penyembahan bahwa Tuhan adalah apa? Adalah pencipta kita. Pekabaran akhir zaman Tuhan adalah pekabaran yang memanggil katanya semua umat manusia untuk kembali menyembah Kristus sebagai pencipta langit dan bumi. Dasar dari semua penyembahan adalah kenyataan bahwa Allah kita adalah pencipta kita. Kita boleh baca itu dalam kitab Kejadian 2 ayat 1-3. Kemudian juga diulangi dalam Ulangan 5 ayat 12-15. Kemudian dihubungkan dengan Wahyu 14 ayat 6 dan juga ayatnya yang ke-7 dalam pekabaran malaikat ini. Sabat ternyata adalah simbol abadi perhentian kita. Dan Sabat ini mengungkapkan bahwa dalam hari Sabat istirahat sejati dari kebenaran melalui perbuatan ditemukan katanya di dalam Tuhan. Sabat berbicara tentang Tuhan yang telah melakukan bagi kita apa yang tidak pernah bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sabat adalah simbol istirahat, bukan pekerjaan. Simbol anugerah, bukan legisme. Itu adalah jaminan, bukan penghukuman. Sabat bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri kita sendiri. Dan setiap hari Sabat kita bersuka cita dalam kebaikannya. Kita memuji Tuhan untuk keselamatan yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus.
Dan hari Sabat juga merupakan penghubung abadi antara kesempurnaan Eden di masa lalu dan juga kemuliaan langit baru di masa yang akan datang. Kita boleh baca itu dalam Yesaya 65 ayatnya yang ke-17, Wahyu 21 ayat 1. Ada hari Sabat, Sabat dari Eden, dan di dunia baru juga akan ada hari Sabat. Sabat telah dipelihara terus-menerus sejak waktu dimulai. Dan pelajaran hari Selasa, sebuah penipuan yang tidak begitu halus. Nah, setan berusaha untuk menipu umat-umat Tuhan. Salah satunya dengan teori evolusi. Ya, teori evolusi yang dasarnya katanya adalah seleksi alam. Segala sesuatu diseleksi oleh alam. Siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Dari sesuatu yang tidak sempurna, kemudian lama-kelamaan menjadi sempurna. Dan ini bertentangan dengan Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini begitu sempurna awalnya. Dan setelah Allah menjadikan alam semesta dan isinya, maka Allah berhenti pada hari Sabat menyucikan dan menguduskan sebagai tanda bahwa ciptaannya itu sempurna. Sementara teori evolusi ajarkan bahwa dari hal yang sederhana kemudian menjadi sempurna. Oh, ini sangat bertentangan sekali. Teori evolusi katakan bahwa hari penciptaan itu adalah ribuan tahun dengan waktu yang tidak terukur. Sementara dalam kitab Kejadian 1 dan 2 bahwa hari-hari penciptaan itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata yom, yaitu 1 kali 24 jam. Jadi satu hari penciptaan adalah 1 kali 24 jam. Dan penciptaan Tuhan itu berlangsung selama 6 hari. 6 hari, dan di hari yang ke-7 atau hari Sabat Allah berhenti dan Allah sucikan bahkan kuduskan. Nah, setan berusaha untuk menipu umat-umat Tuhan dengan teori evolusinya, bahkan juga untuk menentang akan hari Sabat dan juga pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemudian pelajaran hari Rabu, di situ berbicara tentang penciptaan, hari Sabat, dan juga akhir zaman. Kita boleh baca dalam Wahyu 14 ayat 7, ayat 9, dan juga ayat 12. Bahwa dari dulu konflik itu tetap terjadi sampai pada akhir zaman ini. Konflik tentang apa? Tentang yang baik dan juga yang jahat. Tentang Kristus dan iblis. Di mana hari Sabat ditentang oleh kuasa jahat. Oleh karena itu, mereka sebut hari ke-7 berarti kalau mereka merebut akan hari ke-7 itu berarti merebut otoritas Tuhan pada tingkat yang paling utama, yaitu otoritas Tuhan sebagai pencipta. Sesungguhnya kalau kita merebut otoritas Tuhan, berarti kita mau mengambil tempat daripada Allah sendiri. Allah sebenarnya adalah pencipta, dan itu kita dapat tunjukkan pengorbanan kita, ibadah kita, sujud menyembah kita, yaitu di hari Sabat. Dan ternyata hari Sabat itu pun pada akhir zaman ini diserang oleh setan, diserang oleh kuasa kegelapan, kuasa yang jahat. Tidak heran itu, ternyata hari Sabat menjadi simbol luar dari perpecahan terakhir antara mereka yang menyembah Tuhan dan mereka yang menyembah binatang. Wahyu 14 ayat 11. Marilah kita jadikan Sabat itu sendiri yang menunjukkan bahwa Allah sebagai pencipta ketika kita menyembah Allah di hari Sabat. Pelajaran hari Kamis, hari Sabat dan perhentian kekal. Di hari Sabat, maka semasa masih ada di dunia ini, kita dalam pekerjaan dan aktivitas. Ketika hari-hari pekerjaan diberikan kepada kita dalam minggu tersebut, di hari Sabat ada perhentian kekal, di mana kita mengasingkan diri lagi, beristirahat, dan berhubungan dengan Tuhan. Ternyata hari Sabat ini bukan hanya ada di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan dalam kerajaan surga. Yesaya 66 ayat 22 kita bisa lihat di situ bahwa ternyata Sabat ini adalah merupakan perhentian yang Tuhan siapkan bagi kita di dunia ini sampai kepada kekekalan. Sabat tetap menjadi simbol kekal dari Tuhan sebagai pencipta kita. Dan pekabaran 3 malaikat yang terbang di langit yang meminta kita untuk menyembah Sang Pencipta kita adalah jawaban surga atas keputusasaan banyak orang di abad ke-21. Ini menunjukkan kita kepada pencipta kita, Dia yang pertama kali menciptakan segala sesuatu, dan kepada penebus kita, Dia yang akan setelah penghakiman, setelah dosa dihapuskan, membuat segala sesuatu menjadi baru. Wahyu 21 ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Hari Sabat akan tetap berada pada kekekalan. Alasan yang diberikan untuk menyembah Tuhan, bahwa ternyata Tuhan adalah pencipta. Bagaimana kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan sebagaimana hukum Tuhan, hukum keempat. Jantung hukum Tuhan adalah menyembah pada hari Sabat. Mari kita jadikan
Allah kita sebagai Allah yang patut dimuliakan, disembah di hari Sabat, di mana hari Sabat adalah waktu yang tepat Tuhan karuniakan menjadi bagian kita sampai pada kekekalan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Berkatilah, kuatkan iman daripada semua umat-umat Tuhan, dan biar kiranya pada sepanjang Sabat ini kami memuliakan nama-Mu. Kami akan tetap bersabat, menyucikan Sabat sampai pada akhirnya, sampai pada kekekalan. Hari Sabat tetap akan menjadi hari di mana kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah semua umat Tuhan yang sudah beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.